Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informatika kelas 8 di bab 2, yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4 materi yang harus dikuasai di kelas 7, yaitu tentang dekomposisi ya. Dekomposisi ini adalah membuat masalah atau hal-hal yang rumit menjadi kecil. Kita lihat langsung bukunya di folder file, kemudian ke sini Ahmad Nur, kurikulum merdeka, terus informatika, pegangan siswa. Oke. Masih ingat dengan gambar ini? Gambar ini menunjukkan otak, di mana di otak terjadi yang namanya berpikir. Di sini ada beberapa gambar. Yang warna merah itu adalah pola, yang warna hijau itu dekomposisi, terus yang warna biru abstraksi, yang warna ungu itu adalah algoritma. Tujuan pembelajaran: pada setiap soal pada bab berpikir komputasional ini terdapat konsep-konsep informatika yang dibungkus dalam bentuk soal cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara khusus pada materi kelas 8, kalian akan belajar mengidentifikasi algoritma. Algoritma itu langkah-langkah, step by step untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, struktur data, representasi data, khususnya bilangan desimal, bilang biner, dan oktal. Ini saya dapatkan materi ketika kuliah ya. Sekarang sudah diberikan kepada anak SMP. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh implementasi konsep pengenalan pola dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Ya banyak, misalkan yang sering dicontohkan adalah bagaimana cara mengolah mie instan, bagaimana cara membuat kue bulu, bagaimana cara membuat, di situ semuanya adalah algoritma. Nah, di sini ada peta konsepnya. Yang pertama belajar tentang fungsi. Dalam matematika, dalam ilmu pemrogramannya, fungsi juga ada. Himpunan dan sistem bilangan, algoritma, dan struktur data, di mana pada himpunan dan sistem bilangan itu ada himpunan, ada sistem bilangan. Bilangan itu ada desimal, biner, dan oktal. Bilangan ini sering digunakan dalam pemrograman komputer. Menurut kalian, bagaimana cara kerja komputer sehingga komputer dapat membantu manusia untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira bagaimana? Kerja komputer itu meniru langkah-langkah manusia mengerjakan suatu persoalan. Hanya saja dibuat sebuah program untuk membantu agar komputer bisa bekerja seperti manusia. Misalkan kalian ke ATM, kalau dulu ke bank untuk menabung dan mengambil uang. Kemudian sekarang kalau ke ATM itu juga bisa menabung, bisa
mengambil uang. Jadi ATM itu, mesin ATM-nya sudah diprogram seperti manusia menangani nasabah. Fungsi. Ya, yang pertama adalah dalam pelajaran matematika. Dalam pelajaran matematika kalian dapat menemukan contoh fungsi. Misalkan P dalam kurung X sama dengan 2X plus 3. Fungsi Px tersebut akan mengubah, bukan V ya, Fx ya, akan mengubah nilai inputan X menjadi nilai keluaran berdasarkan perhitungan 2X plus 3. Contoh, jika nilai X adalah 2, maka keluar dari fungsi tersebut adalah 9 yang didapat dari 2 kali 3 plus 3. Nah, ini dalam contoh membuat bait-bait lagu. Contoh lain, ketika persiapan masuk kelas untuk peserta didik SD, misalnya persiapan masuk kelas terdiri atas 3 kegiatan. Berbaris di depan kelas, pemeriksaan buku, masuk kelas sesuai dengan urutan baris. Setiap pagi guru hanya perlu mengatakan persiapan masuk. Nah, jadi ketiga kegiatan itu hanya dengan kata itu bisa dilakukan. Contoh lain misalnya, Bunda memberi kalian uang untuk membeli gula, kalian pergi ke warung membawa uang dan kalian kembali membawa gula. Dan uang kembalian jika Bunda memberi uang melebihi harga gula, karena kalian sudah SMP dan sudah teruji pergi ke warung untuk membeli gula yang diminta Bunda, Bunda tidak perlu merinci kepergian kalian ke warung. Yang penting kalian berangkat dan membawa uang dan kembali dengan membawa gula sesuai pesanan ibu, serta uang kembalian jika memang tersisa. Contoh yang terakhir ini lebih dekat dengan konsep algoritma, di mana Bunda memberikan kalian instruksi untuk membeli gula, dan karena kalian memahami instruksinya, kalian dapat melakukan, yaitu menukar uang dengan gula. Nah, inti dari pelajaran ini adalah fungsi bahwa komputer itu akan mengerjakan sesuai dengan apa yang kita masukkan, apa yang kita inputkan. Dalam komputer itu ada yang namanya proses. Ada yang namanya input, proses, output. Input, kemudian masuk ke proses, kemudian keluar ke output. Nah, di fungsi itu mengajarkan kepada kita bahwa X inputnya dengan nilai 3 misalkan, maka diproses, dilakukan perhitungan sehingga menghasilkan angka 9. Begitupun juga dengan komputer. Nah, dalam fungsi ini telah kita pelajari bagaimana komputer menyelesaikan permasalahan. Di contoh buku tadi, diandaikan anak disuruh oleh ibunya untuk membeli gula. Itu adalah instruksi, kemudian dilakukan sehingga dia mendapatkan gula. Nah, di sini ada juga aktivitas individu, ya. Mesin pembentuk kue. Ini hampir sama dengan yang di atas, bagaimana input, proses, dan output. Kita baca dulu soalnya.
Bobo sedang bermain ke sebuah pabrik membuat kue. Di pabrik tersebut terdapat mesin yang dapat membentuk adonan kue menjadi bentuk-bentuk tertentu. Mesin tersebut memiliki 3 pintu masuk, 3 inputan, yang pada gambar ditandai dengan angka 1, 2, dan 3. Adonan kue akan dimasukkan ke dalam mesin melalui pintu masuk tersebut, mengalir di sepanjang jalur yang akan membawa ke pintu keluar. Jadi ada 1, 2, 3. Kemudian ini adalah proses. Pada jalur-jalur mesin terdapat alat pembentuk adonan yang dapat mengubah bentuk adonan tertentu menjadi bentuk lainnya. Alat tersebut ditandai dengan sebuah garis. Pada setiap alat terdapat petunjuk mengenai bentuk awal adonan yang akan diubah, yaitu ditandai dengan huruf A ya. Dan bentuk akhir adonan setelah melalui alat tersebut B, proses itu dituliskan dengan A menuju B. A menjadi B. Yang artinya jika adonan berbentuk A melewati alat tersebut, adonan tersebut akan diubah menjadi bentuk B. Jika adonan yang melalui alat tersebut tidak berbentuk A, adonan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Contoh, jika ada adonan berbentuk segitiga melalui segitiga menuju ke bulat, adonan tersebut akan diubah menjadi bentuk lingkaran. Bulat itu lingkaran. Jika adonan yang melalui mesin tersebut berbentuk persegi atau lingkaran, tidak akan perubahan bentuk, tidak akan ada perubahan. Oke, soalnya jika, ini yang perlu diperhatikan. Ini adalah perintah atau langkah yang harus diikuti. Jika Bobo ingin mendapat sebuah kue berbentuk persegi ketika keluar dari bagian K, bentuk adonan awal apa yang harus dimasukkan ke mesin dan dimasukkan ke pintu nomor berapa? Nah, ini adalah pilihannya. Tentu untuk menjawab ini harus melakukan percobaan. Ya. Lakukan percobaan, misalkan di ini kita masukkan dulu sesuai ini ya. Berikan input adonan berbentuk lingkaran ke lubang input nomor 1. Lingkaran ke nomor 1. Apakah di sini di nomor 1 ada perubahan? Tentu tidak. Tidak ada perubahan. Terus turun ke bawah tidak ada perubahan. Turun ke bawah tidak ada perubahan. Saya capture aja. Belum bisa. Oke, nanti saya buatkan lagi. Tidak apa-apa, kita proses di sini. Kita masukkan lingkaran di nomor 1. Lingkaran yang ada di sini bentuknya adalah segi 4, jadi tidak ada perubahan. Oke. Yang kedua, kita lihat jawaban yang kedua. Berikan input adonan berbentuk lingkaran ke lubang input nomor 2. Oke, ke nomor 2 lingkaran. Oke, di lingkaran nomor 2 berubah menjadi segi 4. Terus turun ke bawah segitiga tidak ada perubahan, turun lagi segi 4 menjadi segitiga, turun lagi segitiga menjadi segi 4 ya. Kemudian tidak ada berubah lagi.
tidak ada perubahan lagi. Jadi yang keluar di K itu segi 4. Sedangkan yang diminta adalah jika Bobo ingin mendapatkan sebuah kue berbentuk persegi, ketika keluar dari bagian K, bentuk adonan awal apa? Ya, ini sudah persegi. Ini sudah segi 4 ya, yang dimasukkan jika yang kedua kita coba. Yang ketiga, berikan input adonan berbentuk segitiga pada lubang kedua. Segitiga. Tidak ada perubahan, berubah menjadi lingkaran. Tidak ada perubahan di langkah yang ketiga. Tidak akan jadi perubahan, menjadi segitiga malah keluar. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Kita uji yang keempat. Berikan input adonan berbentuk segitiga pada lubang ketiga. Kita coba di lubang ketiga, tidak ada perubahan. Ada perubahan menjadi lingkaran. Tidak ada perubahan. Perubahan menjadi segitiga. Yang benar adalah yang B ya. Jadi harus dicoba. Kalian mencobanya bisa menggunakan gambar. Nah, itu menggambarkan bahwa komputer itu akan memproses sesuai dengan input yang diberikan, kemudian dilakukan proses sebagaimana dibentuk sebuah mesin pencetak kue, dan akhirnya keluar cerita itu adalah outputnya. Coba kita lihat bagaimana cara mengerjakan itu di buku guru, buku pegangan guru. Nah, dibuat sebuah tabel bentuk awalnya, mesin perubahannya, 0 berubah bentuk, balok berubah bentuk, ada tulisannya ya atau tidak, keterangan. Intinya adalah input, proses, output ya. Kita belajar bahwa komputer itu akan memproses sesuai dengan apa yang kita berikan, apa yang kita inputkan, apa yang kita masukkan. Saya kira demikian dulu cara berpikir komputasional di fungsi ya. Tentang fungsi, tentang pembelajaran informatikanya, yaitu proses input, proses, dan output. Saya kira demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.